3, 2, 1. Udah mulai? Oke. Ya udah ulang. Selamat datang kembali di Dress Up, tempat bengkel kesayangan kita. Jadi hari ini kita jelasin lebih ke proses coating kali ya. Jadi sebelum kita proses coating itu pasti mobil datang dari sono. Kalian masuk dari sini, pasti kita ngobrol dulu. Dan habis itu kita cuci ada di paling ujung. Itu kita bakal cuci angkat, jadi bukan cuma bodinya aja, undercarriage-nya kita juga cuci. Habis itu dikeringin dan masuk ke step pertama di coating. Kita benerin dulu cacat-cacatnya, bersihin dulu. Nah dengan proses itu mendingan kita langsung ngobrol sama AA di sana, jadi bisa lebih jelas. Yuk. Ya, jadi ini kan udah masuk ke coating ya, step pertama lah. Kita bahas lebih lanjut sama Mas Irfan. Kita tanya lebih lanjutnya gimana. Mas Irfan. Oh iya. Gimana? Mau tanya dong. Ini kan tadi udah aku jelasin dari depan kan. Pasti kalau mau coating kan cuci dulu tuh. Betul. Cuci angkat lah ya. Nah, proses pertama, step pertama tuh apa? Udah masuk ke sini nih. Kalau udah masuk ke sini berarti udah masuk proses polish body. Polish body. Tentunya. Tapi pertama-tama sebelum polish body dianalisa dulu, cek dulu catnya kan. Oh, dibikin checklist dulu ya? Ya, di checklist dulu, terus lihat kondisi mobilnya gimana, parah apa. Nah, kalau udah riset baru angkat jamur body. Oh, pertama ke jamur dulu. Kalau misalkan kalau baret jamur dulu atau baret dulu? Jamur dulu. Oh, jamur dulu. Ya, jamur body dulu semua full. Kemudian udah jamur body ke proses polish step pertama. Step pertama. Nah, proses step pertama itu apa? Step pertama itu buat ngilangin baret. Ngilangin baret. Baret halus atau baret yang agak dalam juga bisa? Baret dalam, baret halus harus hilang. Oh, harus hilang. Karena standar di sini kita baret dalam, baret halus harus hilang, gitu kan. Dari tadinya mobil kesem bisa kayak baru lagi. Kan gitu. Step pertama kita lihat dulu baretnya gimana, dalam nggak? Gitu. Iya. Kalau baretnya dalam-dalam berarti kita pakai wool. Pakai wool. Nah, setelah wool, lalu step kedua pakai pad yang agak soft gitu. Kalau misalkan ini kan mobil Amrik nih, mobil Amrik, mobil Eropa, mobil Jepang tuh pakai paddingnya tuh sama atau Beda. Oh beda. Kenapa pakainya beda? Karena kalau mobil Eropa itu karakter catnya hard. Oh dia keras. Gitu, keras dan tebal. Kalau mobil Jepang lebih ke soft gitu. Oh lebih tipis lah jatuhnya. Ya lebih tipis jatuhnya. Jadi kalau masalah gini bisa pakai wool. Terus step keduanya pakai soft yang pad soft itu buat kalau wool kan tujuannya untuk ngilangin baret dalam, baret halus. Nah kalau step yang keduanya untuk ngeluarin warna. Sama kan kalau baret udah hilang kan masih ada hologram. Iya. Hologram pakai lampu gede tuh. Dilihatnya itu juga harus hilang. Cara ngilanginnya itu step 2 gitu. Step 2 atau step 3? Step 2 dong, step 2 dulu. Oh, step 2 kan tadi kan ngilangin baret. Oh, sekalian ngangkat warna. Nah, berarti ada step 3-nya enggak? Step 3 ada. Step 3 kita pakai polish di sini. Oh, di situ sini. Masih sama di sini yaitu pakai polish gitu buat ngunci warnanya. Oh, ngunci. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi sebelum ke tahapan itu detailnya juga harus diperhatiin gitu. Berarti nggak cuma body aja, mesin juga. Jadi gak cuma body aja, mesin juga, kaca, interior. Terus dalam-dalaman gini yang kecil-kecil gini juga dibersihin juga. Ini sama dibersihin. Pakai obat khusus kan, kalau buat body ada khusus buat body gitu kan, buat kaca beda lagi, interior sama buat engine sama sela-sela yang kecil-kecil kayak gitu. Semua pengerjaan pasti beda obatnya. Oh beda gitu. obat. Ya racikan dapur lah ya. Iya. Kira-kira seperti itu sih. Kalau lock itu maksudnya ngunci warna tuh gimana maksudnya? Ngunci warna kan setelah step 2, step 1, 2 dan 3 terakhir warnanya dikunci supaya apa? Supaya warnanya tetap keluar gitu loh. Jadi glossy-nya dapat. Tetap ada tetap becek lah ya jatuhnya ya. Tetap
kayak basah, kayak baru lah gitu. Iya. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti kalau udah selesai dari sini baru pindah ke tempat kaca. Udah selesai di sini, cross check semua dari luar, dalam, mesin segala macam. Udah dicek baru masuk ke ruang coating, ruang kaca. Nah di sana juga nggak langsung di coating, enggak, cuman di cross check lagi. Di cross check lagi. Iya, supaya hasilnya maksimal gitu. Oke, Karena kalau kan gitu di sini hasilnya harus maksimal supaya customer juga happy customer lah. juga happy Iya. gitu kan. Sama harganya juga terjangkau, gampang Iya. kalau masalah itu kan. Kalau mau nanya-nanya harga ntar kita taruh nomor telepon untuk coating bersama Ko Hendy. Nah, betul banget. Jadi rekomen banget deh. Iya. Soalnya tempat ini beda sama yang lain. Kan biasanya cuman kebanyakan gitu ya ngeluarin warna doang. Di sini mah sama baret, spiderweb, swirlmax semua bisa Dihilangin semua lah ya. gitu. Oke. Oh gitu kita ke situ dulu kali ya, ke ruang kaca ya. Kita ketemu di ruang kaca. Sebelum kita ruang kaca, kita lihat JR Yaris dulu nih. Kita lagi mau selesai proses coating jadi agak becek. Nih kita lihat nih. Iya, tadi kan udah dijelasin kita mau lihat JR Yaris dulu. Jadi ini emang habis kita bersihin, soalnya mau ngangkat warnanya lagi, soalnya kan merahnya cakep ya, merah janda. So as you can see kayak kinclong banget, bersih banget. Ini masih belum terlalu selesai. Emang bener-bener ya 90% lah, ini harus dibersihin lagi sih sebenarnya. Tapi kalian bisa lihat dari wheelsnya, dari jadi juga kaliper-kalipernya nggak bersih-bersih. Interiornya juga ntar kita bakal bersihin juga. Ya, you can see it's really nice. Kalian ngaca juga bisa kan? As always, ngaca. Halo. Terus apa lagi ya? Udah sih sebenarnya ini tinggal dibersihin lagi, terus pindah ke tempat ruangan kaca atau step coating selanjutnya. Kita bahas lagi kali ya. Kita ke ruang kaca lah ya. Yuk. Ya, Mas Irfan, kita kan sekarang udah di ruang kaca atau bisa kita bilang tuh step selanjutnya lah ya. Mungkin lebih enak Mas Irfan jelasin deh gimana nih. Ini kan udah coating ya. Dan ini ada ini Iya, ada Toyota Race. melakukan proses coating dan kelihatannya kinclong banget kan? Iya, nggak kusem lah ya. Ya custom. Jadi kenapa harus coating dan apa manfaat coating gitu kan? Kenapa harus coating? Karena untuk perawatan terutama itu. Yang kedua supaya mobil tetap segar dan seperti baru. Seperti baru lah, kinclong lah ya, nggak kusem lah ya. Coating detail semuanya. Nah, dan manfaat coating yang pertama supaya cat terlihat baru. Yang kedua melindungi dari paparan sinar ultraviolet matahari. Kena matahari. Jadi gitu. emang kalau misalkan mobil dijemur kelamaan tuh kena matahari kelamaan tuh bisa bikin kusem gitu ya? Iya, kalau mobil lama kelamaan dijemur matahari tanpa di coating, lama kelamaan kusem. Terus catnya juga pudar kayak gitu. Pudar. Makanya di step sebelumnya itu color correction dulu. Iya. Betul. Nah kalau misalkan kena hujan gitu, kan air hujan kan asidik ya. Garam. Iya, garam kan. Asem kan ya. Asam. Kalau nggak di coating, tetesan air hujan kena bodi mobil dapat menyebabkan terjadinya jamur. Jamur bodi. Sehingga membuat kerusakan pada bagian cat mobil gitu kan. Sayang banget mobil mahal-mahal, terus kehujanan, kepanasan tanpa di coating akhirnya rusak. Kan sayang. Sayang. Jadi kalau misalkan pakai coating kena air hujan tuh manfaatnya apa? Nah, kalau udah di coating kena air hujan itu ada protectionnya. Jadi kalau air hujan netes ke bagian cat mobilnya, terus air hujan langsung turun kayak daun talas. Kayak daun talas. Berarti kalau misalkan ada ini nggak? Kalau misalkan kena air hujan nih kita nggak bersihin kan? Ada potensi kena jamur juga nggak? Kalau udah di coating potensi kena jamurnya cuma 5% doang. 5%. Karena setelah proses coating pasti sebulan 2 bulan harus melakukan proses maintenance. Maintenance ya. Gitu. Supaya tetap terawat. Dan mobil tetap kinclong tentunya. Kalau kena kerikil gimana? Kalau kena kerikil? Ada lah kan motor gede atau mobil-mobil di depan kena pasir, kena kerikil gitu. Betul banget.
kalau kena kerikil juga, yang kenanya cuman coatingannya doang. Coating. Oh. Kalau catnya tetap aman. Tetap aman. Gitu. Kan kalau biasanya suka banyak stunci kayak gitu kan. Nah itu karena belum di coating. Oh berarti istilahnya pasang casing lah ya buat Iya. mobil lah ya. Ya gitu. Nah terus proses coating tuh gimana? Proses coating, pertama ya pasti dipoles dulu. Dibersihin kayak tadi step pertama. Tadi kemudian masuk ke sini, koreksi lagi. Takutnya masih ada baret, suir atau segala macam. Lalu diaplikasiin lah coating. Ada yang 1 layer, 2 sampai 3 gitu kan. Aplikasi coatingnya tuh gimana caranya? Aplikasinya kan bahannya cair ya. Cair kalau keras kalau udah nempel ke bodi itu jadi keras kayak kristal gitu. Jadi cuma dioles doang, nah setelah merata gitu kan, lalu dilap, terus didiamkan curing sekitar 1 kali 24 jam baru jadi. Terus 1 kali 24 jam tuh 1 layer. 1 layer. Kalau 2 layer berarti 2 kali 24 jam. 3 layer juga 2 hari. Oh gitu. Proses curingnya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang kalau mobilnya pengen tetap bagus, karena kan mobil itu mahal ya, harganya wow gitu kan. Kan sayang kalau sayang mahal, terus nggak bisa ngerawatnya gimana, jangan pusing gitu. Kesini aja ke dress up. Dress up lah ya. Dress up aja. Mobil tetap kinclong dan tentunya keren. Oke, makasih ya Mas Irfan ya. Siap. Thank you udah jelasin tentang coating. Iya. Ya, jadi kita udah jelasin lah ya coating, proses coating dan manfaat coating tuh gimana aja. Jadi kalian nggak usah sungkan-sungkan kalau emang kita kurang jelas, kalian datang aja langsung ke dress up, kita ngobrol, kita ya bahas lebih apa yang kebutuhan mobil yang kalian punya, kan pasti kebutuhannya kan beda-beda. Sama lah kayak manusia lah, beda-beda kan. Jadi datang aja ke dress up dan mungkin udah selesai sampai sini aja. Dadah.